Silpi Aulkesti ya. Oh, udah. Oke. Udah? Bisa dimulai? Lah. Mulai? Guys? Bisa dimulai? Nah, guys, bisa. Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, pertemuan ke-7, kita dapat berkumpul kembali untuk melakukan pembelajaran walaupun secara online. Baik, mohon izin kepada Bapak dosen dan juga teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, Agnia Rosmasanita, sebagai moderator sekaligus pemateri. Kemudian ada Aulia Rahmi, ada Sylvia Siti Nur Badriah, dan juga Kesti Rahmawati. Kami di sini akan mempresentasikan sebuah materi yang membahas tentang keterampilan, peran, dan tantangan guru pada abad 21. Baik, langsung saja untuk pematerian pertama akan disampaikan oleh Sylvia. Silakan Sylvia. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih keterampilan abad 21 itu. Nah, penggunaan istilah keterampilan abad 21 ini itu lebih sering digunakan di berbagai belahan dunia. Banyak kalangan pendidik yang mendefinisikan keterampilan abad 21 sebagai keterampilan berpikir tingkat tinggi, hasil belajar yang lebih dalam. Nah, Saavedra dan Over mendefinisikan keterampilan abad 21 ini itu dalam 4 kategori. Yang pertama ada cara berpikir, bahwa keterampilan abad 21 ini itu siswa harus kreatif, inovasi, berpikir kritis. Yang kedua ada cara kerja, komunikasi dan kerjasama dalam kelompok. Yang ketiga ada alat untuk kerja, dan yang keempat ada hidup sebagai warga negara. Lalu Tony Wagner ini itu merumuskan soft skill, 7 survival skill for 21. Jadi menurut Tony ini itu bahwa siswa harus dibekali oleh 7 keterampilan untuk bertahan hidup di abad 21 ini. Yang pertama ada berpikir kritis dan pemecahan masalah, kedua kolaborasi dan kepemimpinan, ketiga kelincahan dan kemampuan beradaptasi, keempat inisiatif dan wirausaha, kelima komunikasi yang efektif baik lisan maupun tertulis, keenam mengakses dan menganalisa informasi, dan ketujuh rasa ingin tahu dan imajinasi. Nah, definisi atau pengertian keterampilan abad 21 ini itu disampaikan dengan cara yang berbeda, namun penekanannya itu sama, yaitu pada berpikir kompleks atau tingkat tinggi. Nah, dan lebih menuntut mengajar dan belajar daripada menghafal. Menurut Rockwell, keterampilan abad 21 ini itu yang harus dikuasai oleh siswa itu ada 4, yang terkenal dengan 4C. Yang pertama ada critical thinking atau problem solving, berpikir kritis dalam memecahkan sebuah masalah. Lalu yang kedua ada komunikasi, di mana seorang siswa itu bisa komunikasi dengan baik kepada orang lain. Lalu yang ketiga itu ada kreativitas dan inovasi. Jadi seorang siswa itu harus bisa membuat proyek sendiri dengan inovasinya. Lalu yang terakhir ada kolaborasi, di mana siswa bisa bekerja kelompok dengan orang lain, bisa bekerja sama dengan orang lain. Gitu. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sylvia yang telah memaparkan materi tentang keterampilan guru pada abad 21. Baik, selanjutnya adalah pematerian yang akan disampaikan oleh Kesti. Silakan Kesti. Mohon maaf, pematerian yang akan disampaikan oleh Aulia. Silakan Aulia.
Apakah Aul terkendala jaringan? Iya, Aul. Kayaknya mic-nya belum dibuka. Itu katanya apa di grup? Dibuka dulu, Aul. Tapi itunya kelihatan nggak muka akunya? Nggak ada muka Aul di sini. Iya, Tapi suara aku sekarang ada? Ada. ada. Sok apa-apa. Santai-santai. Sekarang tetap nggak ada muka akunya? Oke, langsung aja, Ul. Ada, udah ada. Udah. Bentar. Kemudian ada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ada 4. Yaitu yang pertama ada kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini lebih ke cara mengajar guru di dalam kelas gitu. Nah, kan guru itu harus memahami materi yang akan diajarkan kepada muridnya, apalagi guru kelas. Guru kelas kan banyak gitu, materi yang harus dipelajari, ya misalkan IPA, IPS, Bahasa Indonesia. Nah, semua itu eh, menjadi tanggung jawab wali kelas untuk mengajar kepada muridnya. Kemudian yang kedua ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini hampir sama dengan kompetensi profesional, cuman lebih rinci lagi gitu. Nah, contohnya seperti di kompetensi pedagogik ini kan kalau di guru ada kurikulum. Nah, seorang guru bukan hanya harus memahami saja, tetapi harus mengembangkan kurikulum itu. Kemudian nanti kalau misalkan di akhir pelajaran adakan kuis atau games-games lain agar si murid lebih paham gitu. Dan juga cara belajarnya harus memakai teori-teori supaya murid-murid bosan dengan cara mengajar kita. Nah, nanti di akhir semester harus ada apa sih UAS, UTS. Nah, setelah diadakan UAS dan UTS itu diambil hasilnya apakah kita tuh mengajarnya sudah efektif atau belum. Nah, jika belum berarti harus diperbaiki lagi bagaimana supaya muridnya lebih paham akan materi yang kita ajarkan. Kemudian ada kompetensi sosial guru. Kompetensi sosial guru ini kayak interaksi guru di sebuah lingkungan gitu. Nah, misalnya kalau di lingkungannya sekolah itu berarti harus bisa berinteraksi sama guru, sama kepala sekolah, apalagi sama muridnya gitu. Harus banget paham sama muridnya. Nah, yang terakhir ada kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini udah gimana kepribadian yang harus dimiliki seorang guru itu kayak berakhlak mulia, memiliki tanggung jawab, disiplin. Karena nanti muridnya itu akan mencontoh sifat dari gurunya gitu. Dan yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aulia yang telah memaparkan materi. Kemudian pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh Kesti. Silakan Kesti. Baik, materi selanjutnya yaitu
Aul ininya. Materi selanjutnya itu peran guru di abad 21. Nah, peran dari seorang guru sebagai pendidik dalam dunia pendidikan sangatlah penting karena guru memiliki tuntutan kinerja yang tinggi. Oleh sebab itu, dengan kinerja tinggi ini akan memberikan dampak pada kualitas dari sumber daya manusia. Dengan kata lain, hal ini berdampak kepada peningkatan sumber daya manusia di Indonesia, yaitu para generasi. Jadi, peran guru di abad 21 itu benar-benar sangat penting gitu. Karena kalau semisal pendidiknya kualitasnya kurang, jadi ke generasi mudanya juga bakal kurang. Dan sebaliknya, kalau misalnya pendidik kualitasnya baik, maka ke generasi mudanya juga, ke generasi selanjutnya juga bakal baik gitu. Bakal lebih baik juga. Nah, selanjutnya ada 9 resep bagaimana mengajar keterampilan pada abad 21. Nah, yang pertama itu, buatlah relevan dengan kehidupan siswa. Nah, agar efektif, guru harus menyiapkan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa. Salah satu cara untuk membuat pelajaran yang dapat relevan itu, guru harus memulai dengan menyampaikan topik yang menarik dan menantang. Nah, yang kedua, ajarkan melalui disiplin ilmu. Nah, siswa itu perlu tahu bahwa belajar disiplin ilmu itu penting gitu. Nah, yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat rendah dan tingkat tinggi dalam waktu yang sama. Nah, siswa perlu memahami hubungan antara variabel yang diberikan, bagaimana menerapkan pemahaman ini untuk konteks yang berbeda. Yang ketiga, mendorong transfer belajar. Nah, salah satu cara untuk melatih siswa untuk mentransfer belajarnya itu dengan membimbing siswa untuk melakukan brainstorming tentang cara-cara penerapan keterampilan, sikap, atau konsep yang telah dikembangkan untuk situasi yang lain. Yang kelima, ajarkan siswa untuk belajar bagaimana belajar metakognisi. Nah, menurut Peters, bahwa metakognisi itu merupakan kecakapan siswa untuk menyadari dan memonitor proses belajar. Nah, yang keenam, ada memperbaiki konsepsi. Nah, banyak orang yang salah konsep tentang bagaimana dunia bekerja. Kesalahan konsep itu bertahan sampai mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan penjelasan alternatif. Yang ketujuh itu mendorong kerjasama dalam kelompok. Nah, banyak orang yang dilakukan guru untuk banyak cara yang dilakukan guru untuk mendorong siswa, yaitu siswa dapat mendiskusikan konsep secara berpasangan atau kelompok dan berbagi apa yang mereka pahami. Yang kedelapan, memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Nah, dengan memanfaatkan teknologi, siswa juga dapat mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, berpikir kritis, dan lain-lain. Yang terakhir, mengembangkan kreativitas siswa. Nah, guru juga harus memfasilitasi berkembangnya kreativitas siswa dengan mendorong, mengidentifikasi, dan membantu siswa untuk mengembangkan mental positif dan mengembangkan kreativitas siswa. Sekian yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Kesti yang telah memaparkan materi. Kemudian materi terakhir yaitu tantangan guru pada abad 21 yang akan disampaikan oleh saya. Baik, teman-teman, kalau kita mendengar kata abad 21 itu pasti langsung terbesitnya tuh kita sedang berada di era globalisasi, di mana era globalisasi ini melesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana teknologi ini bisa merubah gaya hidup seseorang, bisa merubah juga gaya berpikir seseorang, atau bagaimana cara seseorang memutuskan suatu keputusan. Nah, tantangan guru di era ini tuh sangat besar sekali gitu, karena berbeda dengan era sebelumnya. Kalau kata Makmun itu ada dua tantangan yang harus ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh guru, baik tantangan dengan diri guru itu sendiri maupun tantangan dari luar. Nah, tantangan dari guru itu adalah tantangan dari internal, di mana pendidikan yang berpusat sekarang itu adalah pendidikan yang terjadi saat ini adalah berpusat pada siswa, di mana guru yang harus menyesuaikan dengan ragam karakter dan juga ragam latar belakang sosial siswa itu sendiri. Kemudian untuk tantangan dari luar atau eksternalnya tuh guru harus beradaptasi kembali kepada siswa yang memiliki masalah-masalah di luar kapabilitas seperti biasanya. Misal sekarang karena maraknya teknologi, banyak sekali orang-orang melakukan tindakan yang menurut mereka itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang, tren gitu ya. Tapi kan itu banyak mengandung yang tidak baik seperti tawuran, kekerasan, itu bukan sama sekali tren yang harus diikuti, tetapi banyak pada masa sekarang orang terjerumus ke dalam hal itu, sehingga sebagai guru harus lebih ekstra lagi menghadapi siswa yang memiliki masalah seperti itu. Nah, menurut Hussein di sini terdapat 7 tantangan guru di abad 21. Yang pertama adalah mengajar di masyarakat yang memiliki beragam budaya dengan kompetisi multibahasa. Itu artinya sebagai guru kita harus selalu beradaptasi dengan siswa ataupun kultur yang kita hadapi. Misalnya ketika harus mengajar di Papua, berarti kita harus belajar juga bahasa Papua agar apa yang kita sampaikan bisa sampai kepada yang kita ajarkan. Kemudian yang kedua adalah mengajar untuk mengonstruksi makna. Ini maksudnya adalah guru tuh harus tidak hanya mengajar tapi juga mendidik siswa untuk tidak hanya mengetahui pelajaran-pelajaran sains yang ada di dalam kelas saja, tetapi guru harus menerapkan juga pelajaran-pelajaran kehidupan kepada siswa. Untuk yang ketiga adalah mengajar untuk pembelajaran aktif. Ini sudah dibahas juga tadi Pak oleh teman-teman, bagaimana cara untuk di dalam pembelajarannya itu aktif, entah itu dengan memilih metode pembelajarannya atau dengan guru mempersiapkan diri untuk bisa full mengikuti beradaptasi dengan karakter siswanya itu sendiri. Kemudian mengajar dan teknologi, ini kembali lagi kepada ilmu pengetahuan teknologi yang berkembang pesat pada saat ini. Istilahnya guru tuh harus melek teknologi untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Kemudian ada mengajar dan pilihan. Ini sudah dibahas juga tadi mengenai bagaimana cara kita mengajar untuk memilih metode pembelajaran yang harus dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah mengajar dan akuntabilitas. Akuntabilitas ini sendiri adalah komitmen atau kemampuan seorang guru kepada siswa. Nah, apa kewajiban guru kepada siswa itu? Yaitu memberikan pengajaran dan juga pembelajaran kepada siswa. Di mana guru ini sebagai sosok yang digugu dan ditiru, maka guru ini harus memiliki komitmen terhadap dirinya sendiri agar segala kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik. Baik, untuk sesi pemaparan materi telah selesai. Kami dari kelompok 2 mohon maaf atas segala kekurangan Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aman nggak? Oh, jadi Alhamdulillah. belibet. Gimana, Kes? Coba ya, aku lihat tuh. Deg-degan. Bentar. Stop dulu berarti. Bismillah.